wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rupaya. Saya Husnul Khotimah. Kami mahasiswa STAI Miftahul Huda Subang, Prodi PGMI semester 1. Video kali ini kita buat untuk memenuhi tugas Ulumul Quran. Saya Yaya sebagai moderator. Dan saya Husnul Khotimah sebagai narasumber. Baiklah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mbak Husnul ya. Nah, apa yang Mbak Husnul ketahui tentang hadis qudsi? Hadis qudsi. Hadis qudsi sendiri memiliki makna yaitu suci. Jadi, hadis qudsi adalah hadis yang suci. Kenapa? Karena hadis tersebut disandarkan kepada Zat yang Maha Suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Mbak Husnul, bagaimana kedudukan hadis qudsi dalam dalil hukum agama kita? Kedudukan hadis qudsi berada di antara Al-Quran dan hadis nabawi. Bedanya yaitu kalau Al-Quran dinisbatkan lafal dan maknanya itu langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadis nabawi dinisbatkan lafal dan maknanya itu kepada Nabi. Nah, agar audiens dapat lebih memahami apa itu hadis qudsi, bisakah Mbak Husnul memberikan salah satu contoh tentang hadis qudsi tersebut? Baik, saya akan memberikan contoh hadis qudsi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah azza wa jalla, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih. Yang artinya, barang siapa yang melakukan kebaikan, maka akan mendapatkan pahala 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Nah, bagaimana cara mengidentifikasikan bahwa yang tadi Mbak Husnul sampaikan termasuk hadis qudsi? Jadi kita bisa lihat dengan cara melihat teks hadisnya. Adapun ciri-cirinya yaitu hadis tersebut ada kalimat yaqulullah atau qala Allah. Mengapa hadis qudsi tidak menjadi bagian dari ayat Al-Quran? Sebagaimana kita ketahui, yang tadi Mbak Husnul sampaikan, bahwa makna dan ciri hadis qudsi tersebut merupakan adanya kalimat yaqulullah atau qalallah yang merupakan kalam Allah. Hadis qudsi tidak bisa menjadi bagian dari ayat Al-Quran. Kenapa? Karena terdapat beberapa perbedaan. Contohnya, hadis qudsi tidak bisa dipakai saat kita sholat. Hadis qudsi dilarang dibaca saat kita sholat. Kenapa? Karena akan menjadi tidak sah sholatnya. Sedangkan ayat Al-Quran dibaca saat sholat. Jadi tidak bisa ya hadis qudsi itu menjadi bagian dari Al-Quran. Karena terdapat beberapa perbedaan. Apakah menurut Mbak Husnul hadis qudsi itu sahih semua? Tidak ada jaminannya hadis qudsi itu sahih semua. Karena itu ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif, dan bahkan ada hadis yang palsu. Jadi tidak menjamin semua hadis qudsi itu semuanya sahih. Oke, selanjutnya menurut Mbak Husnul, dari makna hadis qudsi sendiri yang tadi Mbak Husnul sampaikan, apakah hadis qudsi itu termasuk wahyu? Ya, hadis qudsi itu termasuk wahyu. Kenapa? Karena hadis qudsi adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada malaikat. Hadis qudsi adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan tanpa perantara, melainkan dengan ilham atau mimpi. Sekian podcast hari ini dengan narasumber kita Mbak Husnul Khotimah. Kurang lebihnya kita mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian video ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.